Selamat berjumpa pemirsa dalam program Impact Berita 1 bersama saya Peter Gonta, dan pada hari ini kita akan berbincang dengan seorang akademisi, seorang ekonom, doktor ekonomi, seorang profesor, pengajar yang pernah menjadi anggota DPR Republik Indonesia periode 1999 sampai dengan 2004, dan beliau asalnya adalah dari Partai Amanat Nasional PAN. Profesor yang mengabadikan ilmunya di berbagai perguruan tinggi ini belakangan mengejutkan sejumlah pihak atas keputusannya untuk maju ke kancah pemilihan kepala daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai wakil gubernur mendampingi Hidayat Nur Wahid. 19 Maret lalu, pasangan Hidayat Nur Wahid dan Didik J. Rahbini menjadi pasangan terakhir yang mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta untuk bertarung di ajang pemilihan kepala daerah Jakarta pada 11 Juli mendatang. Pencalonan mantan Presiden PKS dan mantan Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, dan pakar ekonomi, akademisi juga mantan anggota DPR RI, Didik J. Rahbini, diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. Dengan slogan "Ayo Beresin Jakarta", pasangan ini berharap mampu menjadi solusi atas banyak permasalahan Ibu Kota Jakarta. Apa yang membuat beliau tertarik untuk memimpin Jakarta? Kita akan mencari tahu dalam bincang-bincang kita berikut ini bersama dengan Doktor atau Profesor Dr. Didik Rahbini. Profesor Didik Rahbini, apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih diundang. Tampil beda? Ya beginilah alamnya juga, tidak apa-apa. Sudah beberapa kita bertemu dengan Prof dan kita berbincang, mungkin ada 2 atau 3 kali. Impact yang dulu dan lama sudah. Impact maupun Impact yang kira-kira mungkin 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu. Dan pada hari ini berbeda penampilannya. Ada alasannya? Santai kelihatannya. Ya, lebih santai dalam pemilihan umum kepala daerah. Tentu saja komunikasi dengan masyarakat itu baik fisik maupun komunikasi bahasa tentu perlu untuk lebih ada kesan dan juga ditangkap, lebih merayat begitu kira-kira. Pencitraan? Politik itu gabungan antara kemampuan, ya, kemudian manajemen keahlian, citra, image, dan seterusnya. Dan yang terbaik tentu apabila image dan kenyataannya itu sesuai. Ya. Yang mana baru dapat kita ketahui sesudahnya tentunya, sesudah menjadi incumbent. Pasti, tapi kan ada track record yang dijalani sebelumnya oleh tokoh-tokoh dan figur-figur itu. Ada psikologi? Maksudnya gimana? Untuk mempunyai penampilan seperti atau tampil beda atau? Enggak, kalau kita melihat ada calon-calon gubernur yang lain atau pasangan calon gubernur yang lain, ada yang memakai baju kotak-kotak, ada yang mungkin memakai baju batik, ada yang berbeda. Hari ini putih merupakan bagian daripada keputusan untuk tampil dengan baju putih? Tidak, kan begini, kita dengan masyarakat, dengan publik kan tidak bisa satu persatu berdialog. Tapi warna ataupun yang lain merupakan simbol yang disampaikan, ya. Ya seperti pesan-pesan masyarakat, pesan sosial, pesan KB, pesan apapun, kan tentu harus ada simbol-simbol. Dan putih ini juga menegaskan bahwa kita bersih, ya, dan kita ingin menampilkan juga satu kesederhanaan yang bersama masyarakat, hidup juga sederhana dan menjalani hidupnya sehari-hari. Simbol putih, simbol lambang kebersihan. Ya, lambang kebersihan, lambang kesederhanaan. Bersih dalam arti kata? Ya, bersih dalam arti kita tulus, ya, tidak melakukan hal-hal yang distortif, ya, dan sebagainya. Itulah kira-kira seperti bendera kita merah putih. Tentu kita juga punya simbol merah nanti, bunga mawar yang juga merupakan pesan-pesan terhadap masyarakat. Dan itu dengan komunikasi media, komunikasi langsung, pesan-pesan itu ingin disampaikan. Dan itu biasa saja dalam komunikasi politik.
karena kita tidak bisa turun atau bertemu dengan 9 juta warga DKI, jumlah penduduk yang ada di sini. Profesor Didik Rahbini, asal Madura datang ke Jakarta. Orang mengira jual sate sebelumnya. Sesuatu? Di warga Madura di luar Pulau Madura itu lebih banyak daripada di pulau. Nah, dia mempunyai tradisi untuk migrasi. Dan migrasi ini adalah spirit untuk hidup lebih baik dan spirit untuk pantang menyerah. Nah, di Madura itu ada peribahasa lebih baik putih tulang daripada putih mata, ya. Jadi lebih baik kita berjuang daripada malu. Lebih baik kita hancur di medan perjuangan ketimbang pulang menerima malu. Nah, itu spirit yang menurut saya untuk warga Madura, Bugis, Padang dan lain, spirit yang bagus untuk dikembangkan. Dan saya bangga dalam menjadi warga Jawa Timur, warga Madura. Yang sekarang sudah ada jembatan Suramadu, di mana saya ikut terlibat sebagai bagian dari anggota tim untuk itu. Profesor Rahbini, saya mendengar bahwa bukan hanya masyarakat yang terkejut. Profesor Rahbini sendiri, Anda sendiri terkejut? Ya, sebenarnya bahwa Anda dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional untuk menjadi calon. Saya terkejut, ya, tetapi tetap harus siap karena memang dalam semasa mahasiswa, termasuk masa reformasi, saya kan aktif dalam kegiatan organisasi dan gerakan. Ya. Dalam beberapa tahun ini saya surut memberikan kesempatan kepada yang lain dan saya lebih banyak masuk ke dalam kegiatan pendidikan dan bisnis, ya enggak, di corporate, ya, di pendidikan. Nah, tapi saya menyadari bahwa di DKI ini itu adalah poin penting dalam politik nasional. Setiap partai ingin yang terbaik mengusung kader-kadernya. The first best, yang pertama adalah mencalonkan gubernur. Yang kedua, mencalonkan wakil gubernur. Kalau tidak dua itu, berarti cuma penonton. Nah, memang Partai Amanat Nasional itu berkomunikasi dengan Pak Fauzi Bowo dan yang lain. Tapi di titik-titik akhir, tidak mendapatkan apa-apa untuk mencalonkan kadernya. Nah, pada saat-saat terakhir itulah komunikasi antara PKS, pimpinan PKS dan pimpinan PAN berjalan. Dan pada hari akhir itu menemukan dan saya dikontak dan saya terkejut, sudah pasti. Tetapi saya tidak menyatakan iya dan tidak. Saya serahkan kepada partai berbicara, komunikasi pimpinan. Nanti keputusan apa, saya sebagai kader siap jalan. Nah, walaupun saya sudah surut beberapa tahun ini. Tapi sebagai kader, ya, organisatoris harus siap menghadapi pemilu kada ini. Tentu saya tidak sendiri, ya. Gabungan kader-kader PKS yang militan tangguh di lapangan bersama kader PAN yang sekarang kita bangunkan, dan PAN pernah menjadi 2 atau 3 besar DKI walaupun turun karena pecah beberapa tahun ini. Sekarang momentum untuk mengembalikan kembali. Menarik buat saya untuk menanyakan kepada Profesor Rahbini proses daripada penunjukan Profesor Rahbini. Kalau tidak salah sekitar tanggal 11 atau mungkin tanggal 10 bulan Maret, Profesor Rahbini masih belum tahu bahwa akan menjadi calon wakil gubernur. Tapi dan tidak mengira, tidak menyangka, sementara pada tanggal 11 hari Seninnya, tiba-tiba kita melihat di televisi Profesor Rahbini mendaftarkan diri. Proses apa yang terjadi? Siapa yang menelpon? Ada yang menelpon, ada yang menyatakan, ada yang memanggil, ada yang mengusulkan. Apakah Pak Hidayat Nur Wahid sendiri, apakah pimpinan PKS atau Ketua PAN Pak Hatta Rajasa? Ya, kalau komunikasi dengan teman-teman PKS saya banyak sekali, ya. Tetapi pada jam-jam itu yang berkomunikasi adalah Pak Ustadz Hilmi, ya, kemudian saya dengan Pak Hatta Rajasa dan Pak Lutfi Hasan, berempat itu berkomunikasi tentang kemungkinan mencalonkan diri, ya. Sehingga pada malam hari pun belum putus dan saya pun belum menyatakan iya
Ya, karena pada waktu itu saya menyerahkan kepada pimpinan partai untuk berdiskusi terus. Dan akhirnya memang putus dan bisa dijalankan walaupun sedikit ada masalah surat, tetapi pasangan ini diyakini oleh teman-teman dan saya diberikan keyakinan akan bisa mengimbangi dan memenangkan pemilihan. Mengapa? Karena saya yakin teman-teman PKS mendapatkan suara 42% dulu. Suara itu saja yang dikepung seluruh partai besar. Kalau itu saja bisa diambil, saya yakin kita bisa dipercaya oleh rakyat dan menang dalam pemilihan. Saya punya pikiran seperti itu dan perhitungannya artinya apa? Saya kan tidak buta politik karena saya juga pimpinan di partai politik, ya, salah satu pimpinan di partai politik. Sehingga meskipun saya terkejut dan juga tidak menyiapkan diri, sebenarnya begini, ada cerita sedikit yang mungkin boleh saya. Kira-kira 3 tahun yang lalu itu ada seorang tokoh, dia calon dalam Pilpres, ya, beberapa tahun yang lalu, diskusi dengan saya, Pak Didik, saya mau mencalonkan Bapak untuk jadi Cagup DKI. Untuk bagaimana? Nggak usah, saya nggak punya persiapan. Nah, proses ini berjalan 3 tahun yang lalu, datang ke tokoh A, ke tokoh B, tokoh C dan seterusnya. Itu kira-kira beberapa bulan. Tapi setelah beberapa bulan datang ke tokoh A, B, C, D, dinyatakan Didik Rahbini itu yang cocok jadi eksekutif. Ya, bukan jadi gubernur yang pekerjaannya itu dalam pemilihannya itu keras, ya. Nah, dan saya pada waktu itu menyiapkan program, kemudian berdiskusi sana sini, dan proses itu saya angkat kembali di mana saya sudah berdialog dengan organisasi pemuda, organisasi pedagang kaki lima di DKI. Tapi kesimpulannya pada waktu itu, pada saat 3 tahun lalu, bahwa Didik tidak cocok untuk gubernur DKI. Cocoknya untuk pada saat itu, pada saat itu. Kecil, kaki Oh bukan, yang berdagangnya dengan tokoh partai, tokoh masyarakat. Didik nggak cocok. Nah, tetapi sekarang ini kan momentum di mana dukungan partai, kader dan pimpinan partai besar, itu dorongan yang luar biasa. Yang tidak saya dapat pada waktu saya dengan tokoh yang mencalonkan Pilpres ini datang berkeliling gitu. Dan tidak perlu saya sebutkan siapa. Amin Rais. Nah, tidak perlu saya sebutkan, tapi paling tidak bahwa saya ingin menyampaikan bahwa seorang figur besar itu ingin bahwa Didik Rahbini ikut dalam pemilihan dan proses politik karena juga tidak terlalu asing dengan politik. Nah, akhirnya kendor selama 2 tahun vakum. Itu kira-kira. Sebelum kita jeda, satu pertanyaan terakhir, cukup terperanjat, tapi Tidak. Di dalam proses itu tentunya ada satu orang yang pertama mengatakan, Profesor Rahbini, Prof, kita mau calonkan Anda. Siapa orang itu? Ya ada sahabat saya lah yang juga membantu, mendorong, yang tidak perlu disebut namanya. Artinya apa? Banyak di antara sahabat-sahabat itu yang dia dekat dengan tokoh, dengan ini, dan ikut memperlancar. Menurut saya itu proses biasa, proses yang ikhlas dan tulus. Dan saya anggap mengakui bahwa Didik Rahbini sebagai sahabat punya potensi. Nah, itu saja yang ingin Bukan orang dari partai? Ya, bukan orang dari partai, itu penting untuk menjadi endorsement buat saya. Baik, kita jeda sebentar. Pemirsa, masih bersama dengan Profesor Dr. Didik Rahbini, seorang ekonom yang akan terjun, kalau dikatakan terjun ke politik mungkin sesuatu yang sudah lumrah, oleh karena beliau sudah lama ikut di partai politik, bahkan juga telah pernah duduk sebagai anggota DPR, bahkan pimpinan sebuah komisi. Beliau akan menjadi orang gubernur, dikatakan bahwa itu politik, tapi mungkin juga itu adalah satu kedudukan eksekutif di pemerintahan. Untuk membenahi Jakarta, kita akan berbicara bersama dengan Profesor Dr. Rahbini mengenai apa yang dibenahinya, apa yang akan diaturnya, apa yang akan diperbaikinya di Jakarta, di DKI, ibu kota Jakarta, ibu kota Republik Indonesia ini. Masih bersama saya Peter Gonta, kita akan jeda dan kita akan kembali setelah pesan berikut ini.